Ya, silakan. Mau tanya apa? Kak, saya mau tanya, kan kemarin saya dapat tugas dari dosen, tugasnya tentang disebut apa itu anak-anak Allah dan apa itu anak-anak manusia. Di Kejadian 6 ya. Iya kakak, betul sekali. Silakan, Ian. Selamat. Ya, shalom kakak. Ya, silakan. Mau tanya apa? Kak, saya mau tanya, kan kemarin saya dapat tugas dari dosen, tugasnya tentang disebut apa itu anak-anak Allah dan apa itu anak-anak manusia. Di Kejadian 6 ya. Iya kakak, betul sekali. Anak-anak manusia di sana adalah keturunan Set yang saleh, yang baik. Anak-anak Allah di sana adalah keturunan Kain yang berdosa. Maka ketika mereka kawin campur, maka muncullah yang disebut Nephilim. Nephilim itu dari kata Ibrani nafal, artinya jatuh. Jadi Nephilim itu bentuk jamak dari nafal itu, yang adalah orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Jadi ketika anak-anak manusia yang adalah orang-orang jahat, ini kawin campur dengan anak-anak Allah, yaitu orang-orang baik dari keturunan Set yang baik itu, maka lahirlah orang-orang yang campur dalam dosa, yang jatuh dalam dosa. Sama seperti ketika air hitam, kamu campur dengan air yang bening, ketika kamu campur maka airnya menjadi keruh. Maka ketika keturunan Set yang adalah anak-anak Allah yang baik ini, berkawin campur dengan keturunan Kain yang kotor ini, maka keturunannya menjadi kotor dan berdosa. Maka Tuhan membumi hanguskan keturunan yang berdosa Nephilim itu dengan peristiwa air bah. Gitu. Yang kemudian nanti dari air bah itu, dunia genealogi bangsa-bangsa itu diteruskan oleh Nuh melalui anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Sem memperanakkan orang-orang bangsa Timur Tengah, Ham memperanakkan bangsa Afrika, Yafet memperanakkan bangsa Asia dan Eropa. Gitu. Ya? Halo? Gimana, Ian? Aduh, nggak ada lagi namanya nih. Ada suara kah? Oke, kita lanjut ya. Selamat malam. Malam, shalom. Ya, shalom. Saya apa brother? Mau bertanya tentang Bunda Maria. Apakah Bunda Maria itu berdosa atau bagaimana, Kak? Berkuasa dalam pengertian Berdosa. apa dulu? Berdosa maksudnya. Oh, berdosa. Ya, dia tetap berdosa. Saya seorang Protestan, saya tidak menerima dogma orang Katolik tentang Immaculata. Immaculata ketidakberdosaan, ketidakbernodaan Maria. Begitu. Kita percaya bahwa Bunda Maria itu juga tetap punya noda dosa. Hanya saja ketika dia mengandung Yesus Kristus sebagai juru selamat, dia dikuduskan oleh Roh Kudus. Yang dengan jalan itu Bunda Maria adalah orang yang paling berbahagia dari seluruh wanita yang pernah bernafas di semesta ini. Karena dia diizinkan untuk mengandung firman Allah yang menjadi manusia itu. Gitu. Maka dia orang yang paling berbahagia di seluruh dunia. Dari sejak zaman Adam sampai akhir zaman, Bunda Maria adalah orang yang paling berbahagia. Cuma dia bukan ilahi. Dan teman-teman Katolik pun nggak sembah dia kan. Tapi menempatkannya pada level hyperdulia atau penghormatan tertinggi. Cuma iman Katolik yang mengatakan bahwa Bunda Maria Immaculata, dalam hal itu saya tidak setuju. Tapi itu tidak menjadi masalah buat saya. Gitu. Karena Ortodoks juga tidak menerima Maria sebagai Immaculata, tapi kita sama-sama menerima bahwa Bunda Maria memiliki gelar Theotokos. Gelar yang diberikan kepada Bunda Maria itu adalah upaya kita untuk menghormati Yesus Kristus. Kita katakan Maria Theotokos, Bunda Allah, bukan berarti Maria itu Allah, tapi kita katakan Maria Theotokos karena dia mengandung firman Allah yang adalah Allah.
maka bundanya dia disebut Sang Theotokos. Bukan berarti Maria itu Allah, gitu loh. Ya? Iya Kak, terima kasih banyak Kak. Oke, ya Tuhan berkati. Wah, banyak sekali yang mau naik nih. Apa nih? Ini lagi ngapain lagi nih bidadari ini? Nggak ada deh. Aduh, kok turun dia? Satu-satu ya, satu-satu. Yang bisa naik hanya satu-satu, bergantian. Jangan lupa tap-tap layar teman-teman ya. Jangan lupa ya. Saya tidak minta uang kalian, saya hanya minta tap-tap layar agar TikTok ini semakin merekomendasikan live kita dan semua orang mendengarkan Injil. Jadi Injil Tuhan kita didengarkan semua orang ya. Oke? Tap-tap layar itu gratis, nggak keluarin duit. Gitu. Siapa nih? Jujen C. Halo Jujen, selamat malam. Halo? Tidak ada. Oke. Cuma tangan lecet. Silakan Hamsah Khan. Halo Hamsah. Halo? Hamsah? Macam mananya ini si Hamzah ini? Oke, kita lanjut ya. Kita turun yang lain. Silakan Yayan. Halo Yayan. Teman-teman, kalau tidak mau naik ke atas, jangan request ya. Kasihan teman-teman yang mau naik gitu. Silakan jagoan malam. Nih Kak, perbedaan kalau orang yang sembahyang dengan tidak sembahyang. Kalau orang yang sembahyang banyak buat salah, kalau yang tidak sembahyang orang yang baik, gimana Kak? Sembahyang apa dulu nih maksud kamu? Kamu iman kamu apa? Muslim? Kristen, Protestan. Oh, bedanya sembahyang tidak sembahyang tuh maksudnya apa? Kamu dari gereja apa? GPIB. Oh, bedanya yang sembahyang dengan tidak sembahyang gitu. Ya. Orang yang sembahyang berarti mereka mengingat Tuhan mereka. Yang tidak sembahyang tergantung kenapa. Tapi kalau dia tidak sembahyang karena malas-malesan, berarti dia tidak semangat akan Tuhannya. Dia tidak bersuka cita akan juru selamatnya. Gitu. Ya bedanya itu ya iman yang mereka miliki. Sungguh-sungguh nggak dia beriman. Kalau seandainya dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhannya, dia pasti sembahyang kepada Kristus, memuji dan memuliakan juru selamatnya yang telah menyelamatkan dan menebus dia. Gitu. Salam Kak ya dari Kalimantan Barat nih Kak. Oh ya salam. Kamu Kristen udah lama atau gimana? Udah lama dari sejak masih kecil. Oke, udah dibaptis ya? Udah. Oke, puji Tuhan. Sip, semangat ya, jagoan. Ya, terima kasih. Yep. Selamat dari apa? Dari maut. Terpujilah Kristus Tuhan. Silakan Momi Yovi. Selamat malam. Halo. Selamat malam Kak. Iya malam. Silakan, Sister. Mau tanya apa? Kak, kalau kita nggak ke gereja itu dosa ya? Udah boleh. Gimana sih? Ya. Kita buka ayatnya ya. Kenapa kamu gak ke gereja? Gimana ya? Kenapa? Ada niat tapi nggak semangat gitu ya. Gak boleh gak semangat. Apa yang buat kamu gak semangat? Ibrani 10 ayat 25 ya.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ke gereja itu penting, karena di dalam gereja kamu bisa ditegur, kamu bisa dinasehati oleh pendeta, kamu bisa menerima perjamuan kudus yang oleh karenanya kamu bersatu dengan Kristus, dengan tubuh dan darah Tuhan, Tuhan Yesus. Jadi jangan malas ke gereja. Kamu malas ke gereja, kalau Tuhan malas kasih kamu napas gimana? Kalau Tuhan malas kasih kamu rezeki gimana? Kalau Tuhan malas kasih kamu kesehatan gimana? Coba, posisi kita itu kita tukar dengan posisi Tuhan kita. Kita anggap demikian. Apa yang akan kita katakan tentang diri kita? Kalau Tuhan juga malas, kenapa kita harus seperti itu? Kalau Tuhan malas, kita akan dapat apa? Gitu. Jadi nggak boleh malas ke gereja. Ke gereja itu kamu bersatu dengan jemaat Kristus yang adalah tubuhnya sendiri. Itu ya, jangan malas-malas ya. Nggak boleh nggak punya semangat. Kasih Kak. Jadi mulai hari Minggu kamu harus ke gereja, oke? Ya, pengennya Kenapa? kehalang bocil. Oh, kehalang anak-anak gitu. Aduh, Gak apa-apa, bawa aja. Tapi kalau emang susah dikontrol, ya jangan tiap minggu nggak ke gereja. Niatin dari dalam hati. Gitu. Ya, minta doanya ya Kak. siap. Ya, semangat ya. Kasih. Ya, God bless you. Tuhan berkati Kak. Ya, terberkatilah nama Tuhan. Ya enggak boleh malas ke gereja. Orang malas-malas ke gereja nih. Ke gereja itu enggak harus kasih persepuluhan yang gede, enggak teman-teman. Memberi itu kerelaan hati ya. Kalau ada pendeta yang maksa kalian kasih uang-uang gede, itu tinggalkan gereja seperti itu. Itu enggak sehat. Silakan Ren Sofyan. Halo Kak, Ya, silakan. Mau tanya apa? mau nanya, kenapa kalau berdoa itu tapi pikiran macam ke yang lain-lain begitu? Ya buat Artinya yang enggak bikin kita fokus itu bagaimana ya? Artinya kalau apalah ya, pendeta Apa? kah atau penatua begitu pimpin doa, tapi kadang terkhusus kalau doa syafaat begitu, kita kadang pikiran tidak fokus dan langkah untuk bikin fokus bagaimana kira-kira? Langkah untuk buat fokus yang pertama rendahkan dulu hatimu. Jadi kamu benar-benar merenungkan siapa kamu di hadapan Allah. Orang yang nggak fokus itu biasanya orang yang nggak sadar siapa dia di hadapan Allah. Tapi kalau kita mau memberi diri merendahkan hati untuk bisa ngerti kita sedang berhadapan dengan hadirat Allah, kita pasti nggak akan liar-liar. Ya pikiran niat-niat sekelibat itu pasti ada. Tapi minimal tidak berenang di dalam pikiran liar itu. Apa lagi nih? Itu ya. Jadi kamu harus Oke, Kak. menyadari dulu. Terima kasih buat sarannya. Jadi niatin Memang lain berdoa. kalau kita yang pimpin doa sendiri dengan dipimpin yang lain, kadang rasanya seperti itu sering muncul begitu. Tapi kalau kita kalau dari kita yang pimpin tapi lebih kena dari hati kita begitu, komunikasi kita. Ya, ya. Yang penting niatin ya. Oke? Siap. Siap.